Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman Now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Generasi ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selamat beribadah. Shalom saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penhabisan imam besar, penhabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang seringkali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia. Justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi.
Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya. Misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Takkan
Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada-Ku. Segalanya
Halo Shalom Saudara Jemaat GBI Lewi Pondok Gede, apa kabar? Saya berharap semuanya baik-baik saja, tetap on fire di dalam Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Hari ini saya akan membagikan tentang 5 hal apa yang akan kita dapatkan ketika kita menghidupi firman Tuhan dan janji Allah dalam hidup kita. Apa saja yang akan kita dapatkan? Yang pertama, kita akan mengalami pembaharuan pikiran. Ketika kita menghidupi firman Tuhan, maka pembaharuan pikiran itu pasti akan terjadi dalam hidup saudara-saudara sekalian. Bahasa Yunani dikatakan metanoia. Apa arti dari metanoia? Metanoia berarti perubahan pola pikir, di mana kata ini biasanya ditafsirkan sebagai pertobatan. Ketika kita memperbaharui pikiran kita, yaitu dari firman Tuhan, maka pikiran diperbaharui, maka akan terjadi pertobatan dalam hidup setiap kita. Wow, seru ya saudara ya. Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ketika kita menghidupi firman Tuhan, jadi kita bukan hanya saja membaca, bukan hanya saja merenungkan, tetapi kita melakukan firman Tuhan, maka di situ akan terjadi suatu impact yang besar dalam hidup saudara. Karena dari situ saudara bisa mengerti dan bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bayangkan saudara, ketika kita memiliki pembaharuan budi dalam hidup kita, kita memiliki sesuatu, seperti contoh kita memiliki sesuatu yang baru. Saudara, siapa sih yang gak senang kalau punya rumah baru, handphone baru? Pasti akan rasanya ada sukacita ya saudara ya, akan happy. Begitu juga ketika kita mendapatkan pembaharuan pikiran dalam hidup kita. Di situ kita akan mendatangkan sukacita yang luar biasa. Jadi seperti yang hari-hari ini saudara alami pandemi, kita semua sedang dalam menghadapi ujian yang sama rata saudara. Bukan hanya di seluruh Indonesia tapi di seluruh dunia. Kita sedang masuk dalam masa penyaringan saudara. Kalau kita memiliki pemikiran yang benar, pemikiran di dalam Tuhan, kita akan melihat bahwa tantangan kehidupan ini tidak akan melemahkan kekuatan kita. Tetapi kita melihat ada sesuatu yang Tuhan sedang siapkan untuk setiap kita, untuk bisa melewati tantangan kehidupan ini. Ada apa setelah ini? Dan bagaimana ketika kita melewati tantangan kehidupan ini, pada waktu kita menjalaninya, kalau kita memiliki pembaharuan pikiran dalam hidup kita, kita akan bukan menjadi lemah saudara. Pikiran kita bukan hanya saja memikir, aduh habis sudah, aduh gak ada jalan keluar. No, bukan itu. Tetapi kita mentalnya semakin kuat di dalam Tuhan. Justru tekanan yang datang dalam hidup kita, kita akan melihat, wow, justru Tuhan katakan, jangan khawatir akan hidupmu. Masa depan di dalam Tuhan sungguh ada. Bahwa pencobaan yang datang dalam hidupmu adalah pencobaan biasa yang tidak akan pernah melebihi batas kekuatanmu. Jadi ketika tantangan kehidupan yang saat ini kita jalani, kita akan berkata, Tuhan, thank you. Pikiran kita akan bilang, terima kasih Tuhan, ini boleh terjadi. Tandanya aku nih sekarang lagi diasah. Tekanan yang datang ini bukan melemahkan aku, tetapi menjadikan aku kuat di dalam Tuhan. Dan yang kedua saudara, apa yang akan kita dapatkan ketika kita menghidupi firman Tuhan di dalam hidup kita, yaitu kita akan memiliki pandangan yang berbeda. Tadi pikiran, sekarang pandangan. Mata kita ketika kita memandang, cara pandang kita akan berbeda. Apa yang dibuat berbeda saudara? Kita akan memiliki cara pandang yang sama. Bagaimana cara Tuhan memandang. Masa tekanan dalam hidup itu tidak akan melemahkan. Yang tadi dibilang, tidak akan melemahkan. Kenapa? Karena kita memandang dengan cara Kristus. Mungkin kita bisa melihat kanan kiri saat ini, mata kita melihat keadaan sulit. Tapi kalau kita sadari, kita lihat dari keadaan diri kita, Tuhan masih kasih kita tangan, kaki, masih bisa bernafas. Ini semua jauh lebih baik. Setidaknya kita masih bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan. Seperti contoh saudara, pada waktu saudara dikasih gelas hanya dengan separuh air di dalam gelas. Kalau masih mata dengan cara pandang dunia,
mungkin akan berkata, wah pelit dia, kasih air masa cuma separuh, aku kan minumnya banyak, gitu ya. Tapi kalau kita memiliki cara pandang bagaimana Kristus memandang, kita akan melihat masih puji Tuhan, ada air, masih dikasih air. Jadi miliki cara pandang seperti bagaimana cara pandang Kristus memandang, saudara. Lukas 11 ayat 34 mengatakan, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Jadi ketika kita memiliki cara pandang Kristus, saudara, dari mata kita memandang, kita bisa melihat bagaimana mata kita memandang orang-orang yang jahat terhadap kita. Kita bukan lagi memandang dengan cara yang sama, tetapi kita bisa memandang dengan bagaimana cara kita mengasihi mereka. Mata kita bisa mengasihi mereka. Ini gak gampang, saudara, butuh mukjizat. Maka itu butuh minta dari Tuhan untuk kasih cara pandang Kristus, cara pandang yang benar. Ketika kita melihat orang yang bersalah kepada kita, kita bukan lagi menghakimi mereka, tapi kita malah mengasihi mereka. Mengasihi orang yang bahkan sulit untuk diampuni, saudara. Dan semuanya bermula dari mata. Kalau kita mengasihi orang yang baik kepada kita, di mana jasamu? Justru tantangan yang ada dalam hidup ini adalah bagaimana kita bisa mengasihi orang yang tidak layak untuk dikasihi. Ayo sama-sama kita katakan, cara pandang Kristus. Yang ketiga, saudara, apa yang akan kita dapatkan ketika kita menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita? Ini dia, saudara. Kita akan memiliki perkataan yang baik. Efesus 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Mulut ini, saudara, bukan lagi dipakai untuk hal-hal yang tidak perlu. Mulut ini, saudara, dipakai untuk membangun orang lain. Bukan mengatakan, kamu ya, kalau misalkan ada orang yang gak bisa melakukan apa yang kita harapkan tidak sesuai, kok kamu gini aja gak ngerti, bodoh kamu. No, bukan begitu. Dikatakan jangan ada perkataan kotor, tetapi perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang membangun kehidupan orang lain, bukan melemahkan kehidupan orang lain. Karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Jadi ingat bagaimana Bapa kita menciptakan dunia ini, yaitu dengan firman. Dan selalu ingat bahwa salah satu kunci kehidupan adalah hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Jadi ketika kita menghidupi firman Tuhan, mulut ini tidak lagi sama, saudara. Mulut ini ketika mendapatkan tekanan kehidupan, kita katakan semua baik. Terima kasih Tuhan, semua baik. Ayo sama-sama kita katakan, terima kasih Tuhan, semua baik. Dan yang keempat, saudara, apa yang akan kita dapatkan ketika kita menghidupi firman? Kita akan mendapatkan damai sejahtera. Hati kita diubahkan, saudara. Damai sejahtera tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun yang kita miliki. Karena damai sejahtera itu datangnya dari Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara masih bisa tidur dengan tenang, terlelap, ketika dalam keadaan tekanan yang menghadang begitu terasa berat, mengucap syukurlah di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kalau ada Yesus di dalam hidup kita, ada Kristus di dalam hidup kita, kita tidak akan lagi takut, saudara, akan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tantangan, rintangan, sebesar apapun yang ada di sekeliling kita, badai dan topan apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu tidak akan menggoyahkan hidup kita. Kenapa? Karena kekristenan berbicara dari dalam keluar, saudara.
kalau kita ada Kristus di dalam hidup kita, mau badai topan sebesar apapun, kita tidak akan takut. Karena kita tahu kita berjalan dengan siapa. Kita tahu kita berjalan bersama dengan Raja di atas segala raja yang punya seisi dunia ini. Jadi kalau kita berjalan bersama dengan Raja di atas segala raja, kita tidak akan khawatir akan apa yang terjadi di depan. Karena kita tahu kita akan berdiri teguh bersama dengan Dia. Jadi hati yang damai dan sukacita, selalu ingat, tidak bisa dibeli dengan uang. Karena itu ada pada Tuhan. Hidupi firman. Cari Dia sungguh-sungguh. Karena ketika kita bersama dengan Dia, kita akan mendapatkan damai sejahtera yang luar biasa. Ketenangan tidak dapat dunia berikan, saudara. Yesaya 30 ayat 15 dikatakan, ketika ada tenang, disitulah terletak kekuatan. Jadi Yesaya 30 ayat 15 yang tadi dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ketika kita ada bersama dengan Dia dan tinggal tenang di dalam Tuhan, disitulah terletak kekuatan. Damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal akan ada bersama dengan saudara-saudara sekalian. Dan yang kelima yang terakhir, apa yang akan kita dapatkan ketika kita menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita, yaitu kita akan dikenyangkan, saudara. Kenyang berbicara tentang berkat yang berlimpah. Amsal 10 ayat 6 dikatakan, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Ketika kita hidup benar di dalam Tuhan, maka berkat ada di atas kepala kita, saudara. Amsal 10 ayat 22 ini lebih seru lagi, saudara. Di sini dikatakan, berkat Tuhanlah yang akan menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi siapa yang gak mau hidup penuh dengan berkat? Tentu kita semua mau memiliki berkat yang berlimpah. Tapi berkat, saudara, kalau kita menyadari dan mengetahui, berkat itu bukan hanya saja berbicara soal materi. Ada berkat jasmani, berkat rohani, berkat ada banyak, saudara. Tentu saudara juga mungkin pernah ngalamin dimana ketika kita tidak membeli sesuatu tapi tiba-tiba ada orang yang ngirimin, itu juga termasuk berkat, saudara. Tapi hari ini yang mau saya ajak saudara adalah bukan kita fokus kepada berkatnya, tetapi mari kita fokus kepada si Sang Pembuat berkat. Karena ketika kita mencari si Sang Pembuat berkat, kita akan memiliki segalanya. Kita mencari sekuat tenaga, berusaha, berjuang keras untuk jadi kaya. Dibilang di Alkitab, berkat Tuhanlah yang jadikan kita kaya. Untuk itu kalau kita mencari si Pembuat berkat, maka Dia akan memberitahukan kepada saudara hal-hal apa saja yang harus saudara lakukan di dalam hidup, sehingga saudara nggak terlalu lelah untuk mencarinya. Karena dibilang susah payah tidak akan menambahinya. Nggak usah struggle, berjuang keras dengan kekuatan sendiri, tapi minta kekuatan Tuhan untuk memberikan hikmat kepada saudara apa yang harus saudara lakukan. Dan bagaimana kita bisa memiliki semua itu? Balik lagi, saudara, mari hidupi firman Tuhan. Jadi saudara, hari ini saudara belajar tentang 5 hal yang akan saudara dapatkan ketika kita menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita. Apa saja yang saudara dapatkan? Yang pertama, yaitu pembaharuan pikiran, yaitu metanoia. Bagaimana cara kita berpikir tidak lagi menjadi sama, diubahkan. Dan kita tidak lagi memandang bahwa segala sesuatunya ini menjadi sulit. Karena kenapa, saudara? Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan, si Sang Pemberi kekuatan. Ujian yang datang dan tekanan yang datang
akan menjadikan saudara kuat. Lalu yang kedua, apa yang tadi diubahkan? Mata. Mata saudara, bagaimana cara saudara memandang diubahkan. Memandang bukan lagi dengan cara yang sama, tetapi memandang bagaimana cara Kristus memandang dan mengasihi musuh-musuh saudara. Mata ini tidak sempat untuk iri sama orang atau memandang dengan mata yang seperti kesel sama orang. No. Tetapi saudara akan berubah cara pandang, saudara akan mengasihi orang-orang yang bersalah kepada saudara. Buat mertua juga lebih sayang ketika kita menghidupi firman Tuhan. Kayak mandangnya dengan penuh cinta. Yang ketiga, apa yang diubahkan saudara ketika saudara menghidupi firman Tuhan? Ini saudara, mulut. Mulut ini tidak lagi sama seperti dahulu. Yang tadinya sering ngeluh, sering apalagi saudara ngomong kasar sama orang, ngomong kotor. Tapi kalau kita menghidupi firman Tuhan, di situ akan terdapat mulut ini bukan lagi hal-hal yang jahat, tetapi hal gimana yang membangun. Ketika kita berjumpa dengan orang lain, kita akan berkata yang membangun mereka, yang positif. Karena dibilang ketika apa yang ada di pikiran yang masuk, pikiran yang benar, sedap didengar, semuanya nanti mau keluar dari mulut. Mulut ini penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan sukacita. Mulut ketika kita mengucap syukur, orang juga dengarnya juga enak. Dia akan dapat sukacita, saudara. Dan bayangkan semakin dalam saudara mengucap syukur di dalam Tuhan, ingat selalu iman akan mengikuti semakin besar. Dan ketika iman mengikuti semakin besar, di situ akan ada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Jadi tekanan yang datang dalam hidup gak lagi membuat saudara bersungut-sungut, tetapi mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Yesus Kristus di dalam kamu. Lalu yang keempat, apa saudara yang akan diubahkan? Hati. Hati saudara akan diubahkan. Saudara akan memiliki damai sejahtera, akan memiliki ketenangan yang luar biasa. Kalau kita tenang dalam hidup kita nggak mau ngelakuin apapun juga lebih enak, saudara. Jadi orang tenang, ada damai sejahtera, ada sukacita, tidur pun juga enak. Kalau dia tidak ada ketenangan, dia mau tidur pun sulit. Orang yang nggak bisa tidur itu sengsara sekali hidupnya. Jadi ayo kita hidupi firman. Yang kelima apa saudara? Tadi selain hati, ini dia saudara. Perut dikenyangkan. Perut selalu berbicara tentang berkat Tuhan. Kita akan memiliki semua janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan janjikan buat setiap hidup kita. Jadi mari kita hidupi firman itu. Menghidupi firman bukan hanya saja membaca saudara, tetapi juga merenungkan dan melakukannya. Sekarang kalau baca aja gak mau, gimana kita bisa merenungkan bahkan menghidupi? Kita mau janji-janji Tuhan, tapi kita juga harus mau melakukan apa yang menjadi perintahnya. Ingat selalu saudara, di 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan saudara, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya berdoa, saudara menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru yang menghidupi firman Tuhan dalam hidupnya. Mari saudara, kita sama-sama berjuang melewati tantangan kehidupan yang ada, tetapi bukan lagi dengan kekuatan sendiri, tapi berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Ini waktunya kita memberikan persembahan. Persembahan syukur, persembahan diakonia, dan persembahan persepuluhan. Selamat memberi. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi
namun yang pasti Kau kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Oh, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menyambut doa berkat. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah, dan damai sejahtera melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa dan penghiburannya, menyertai, memberkati kita semua dari saat ini, hingga Yesus datang menyemput kita semua di awan yang permai, dan kita akan bersama dengan Yesus kekal untuk selamanya. Mari semua percaya dan sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin.